Pemain timnas Indonesia, Nathan Joyaon akhirnya telah menemukan pelabuhan baru menatap kompetisi musim depan. Nathan resmi diumumkan sebagai pemain anyar klub Willem Tilburg Senin. Willem merupakan klub yang akan tampil di Eredivisie atau kompetisi kasta kedua Belanda usai terdegradasi dari Eredivisie. Nathan teken kontrak selama 2 tahun di Tilburg dengan opsi perpanjangan melihat performanya di klub tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu semeringah bisa bergabung dengan Willem. Nathan pun bertekad untuk bisa rutin main bersama tim utama Willem. Bagi saya, Willem merupakan langkah berikutnya yang ideal. Setelah pengalaman berharga main di luar negeri, saya bertekad untuk jadi pemain kunci setiap minggunya, ucap Nathan. Direktur teknik Willem, Fred Heerkens, membeberkan alasan merekrut Nathan. Menurut mantan pemain Swansea City itu cocok dengan kebutuhan permainan tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia segera kedatangan 2 penyerang keturunan tambahan di luar Mauro Zylstra. Keputusan ini diambil demi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa 2 pemain depan yang dimaksud? Jika melihat gelagat yang ada, 2 pemain depan yang dimaksud Erick Thohir kemungkinan adalah Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen. Ayah Emiliano Jonathans, Diego Jonathans, beberapa kali sudah ke Indonesia. Ditengarai pada Maret 2025, Diego Jonathans mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta. Sementara Dean Zandbergen dalam wawancara dengan Yusa Nugraha terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Menurut Dean Zandbergen, sebuah kebanggaan dapat membela timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi keduanya lancar, Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen akan membela timnas Indonesia pada September 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya dalam uji coba. Emiliano Jonathans dan Dean Zandbergen dapat menjadikan laga melawan Kuwait dan Lebanon sebagai masa adaptasi sebelum membela timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrice Kluivert, Emiliano Jonathans dapat diperankan sebagai winger kanan. Sementara Dean Zandbergen akan ditugaskan sebagai penyerang tengah. Menarik menanti perpaduan keduanya saat mengisi lini depan timnas Indonesia. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola, tak hanya dari Inggris tapi juga dari tanah air. Pascal Struijk, bek andalan Leeds United, baru saja mengukir 2 tonggak sejarah penting, membantu Leeds promosi ke Premier League dan bersiap menjadi warga negara Indonesia untuk membela timnas Garuda. Jika proses naturalisasinya rampung, Struijk akan menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang tampil di kasta tertinggi Liga Inggris. Leeds United memastikan tiket promosi ke Premier League usai tampil gemilang. Salah satu pilar penting dari kesuksesan Leeds musim ini adalah Pascal Struijk. Namun, yang membuat Struijk jadi perhatian publik Indonesia bukan cuma performanya di lapangan. Bek 24 tahun ini diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ibunya, Peter Weidemuller, yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini membuka peluang besar baginya untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur keturunan. Jika proses ini berjalan lancar, Struijk akan mencetak sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang bermain di Premier League. Ini bukan cuma prestise individu, tapi juga pencapaian luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Selain itu, kehadiran Struijk akan memberi dampak signifikan di lini belakang Indonesia. Lini pertahanan memang menjadi salah satu titik lemah timnas dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi, Struijk bisa menjadi pemimpin di lapangan dan mentor bagi pemain muda lainnya. Jika nanti resmi berseragam merah putih, Struijk bisa menjadi sosok ikonik bagi generasi muda Indonesia. Ia adalah bukti nyata bahwa darah Indonesia bisa mengalir di lapangan-lapangan terbaik dunia. Kehadirannya bisa jadi inspirasi, sekaligus motivasi bagi pemain muda lokal untuk bermimpi lebih tinggi dan bekerja lebih keras menembus panggung internasional. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg,
menegaskan bahwa fokus timnya saat ini tertuju penuh pada laga krusial menghadapi Malaysia dalam pertandingan terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini bukan hanya penentu siapa yang melaju ke semifinal, tetapi juga duel prestise antara dua rival klasik Asia Tenggara. Setelah mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Filipina lewat gol bunuh diri Jaime Rosquillo, Indonesia kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 laga. Kemenangan tersebut, menurut Van den Burg, adalah hasil dari kerja keras dan komitmen penuh para pemain di atas lapangan. Semua pemain bermain dengan sangat luar biasa pada hari ini. Mereka mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik hari ini, ucap Van den Burg. Pelatih asal Belanda itu juga menilai para pemainnya tampil penuh percaya diri dan menunjukkan kualitas permainan yang makin berkembang di setiap laga. Meskipun sudah berada di posisi aman menuju semifinal, Van den Burg menegaskan timnya tak akan mengendurkan fokus saat meladeni Harimau Malaya. Ia tak ingin anak asuhnya terbebani memikirkan semifinal sebelum memastikan hasil positif atas Malaysia. Indonesia akan menghadapi Malaysia terlebih dahulu. Jadi saya tidak memikirkan pertandingan setelah itu, karena laga melawan Malaysia adalah pertandingan yang penting. Jadi fokus kami sekarang hanya ke Malaysia, tegas Van den Burg. Langkah besar kembali diambil Sid dalam membangun kekuatan jangka panjang tim nasional Indonesia. Kali ini, federasi resmi mengajukan proses naturalisasi untuk Mauro Zijlstra, penyerang muda potensial yang bermain di klub Eredivisie Belanda, FC Volendam. Pemuda berusia 20 tahun itu siap memperkuat timnas U23 maupun tim senior Merah Putih dalam waktu dekat. Zijlstra bukan nama sembarangan. Ia mencetak 17 gol dan 4 assist dalam 21 laga untuk tim muda FC Volendam musim lalu dan telah dipromosikan ke tim utama. Zijlstra juga sudah mencatatkan menit bermain di kompetisi kasta tertinggi Belanda dan Piala Belanda. Lahir dan besar di Belanda, Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, menjadikannya eligible untuk membela skuad Garuda. Ketua Umum SI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa dokumen naturalisasi Zijlstra telah diajukan secara resmi ke Kemenpora dan kini tengah berproses menuju Kementerian Hukum sebelum dilanjutkan ke DPR RI dan Presiden RI. Erick juga menegaskan naturalisasi Mauro bukan solusi instan, tetapi bagian dari strategi besar timnas Indonesia menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai Oktober mendatang.